kondisi kita yang sangat terbatas dari segi waktu ya, Bapak Ibu ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung mulai. Apakah sudah terlihat di layar saya, di layar Bapak Ibu semua untuk slide-nya? Sudah, Sudah ya? Pak. Oke, baik. Eh, Bapak Ibu, saya senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu hari ini. Baik itu Bapak Ibu yang Bapak atau Ibu ya, tapi rata-rata kayaknya Ibu semua yang bergabung hari ini. Saya mengucapkan salam hangat ya, salam silaturahmi. Semoga forum kita ini bisa terus berjalan. Mungkin dalam artian selama ini Bapak Ibu tidak pernah merasakan apa komunikasi yang intens, tapi akan terus ya mendampingi Bapak Ibu. Semoga berkenan. Begitu. Baik, Bapak Ibu selanjutnya, selamat datang ya sekali lagi. Inilah kelas kapital ya, di mana kelas yaitu kelas Olimpiade dan digital ya. Jadi kelas satu paket yang kita programkan ini langsung dari Ibu Kepala Madrasah dan juga tim yang bekerja bersama untuk membersamai anak Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati ya, ada untuk semester ganjil dan genap tahun ajaran 2024-2025 ini eh, kita melakukan aktivitas ya dalam proses pembelajaran baik itu intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, Bapak Ibu ya. Jadi dan juga ada pembiasaan. Jadi setiap hari yang sudah saya bagikan waktu di roster, nah itu ada pembiasaan serta nantinya ada outing kelas Bapak Ibu ya, outing kelas dan literasi. Nah, tentunya ini program-program yang harus didukung oleh Bapak Ibu semua supaya kegiatan kita bisa berjalan dengan maksimal. Kemudian ada proyek P5 dan P2RA. Nah, P5 ini adalah tentang pendidikan Pancasila dan juga yang berbasis tentang rahmatan lil alamin karena kita ke Kementerian Agama. Jadi agak sedikit beda dengan proyek P5 yang ada di dinas mungkin ya di SD dan sederajat. Nah, kita ada tambahan adalah pengamalan nilai-nilai rahmatan lil alamin juga selain dengan nilai-nilai Pancasila tapi juga nilai rahmatan lil alamin Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi di mana nanti anak-anak berkegiatan dengan melakukan aktivitas apa namanya? Aktivitas yang berbasis proyek begitu. Oke, kemudian selanjutnya saya akan menyampaikan juga bahwa eh, kita mengenal kebutuhan dari anak-anak kita. Bapak Ibu sudah menyediakan laptop atau perangkat digital ya yang dilakukan dan sudah Bapak Ibu sanggupi ya untuk di kelas ini. Kemudian adanya buku ya, buku-buku paket ya, kemudian alat tulis, kemudian tentunya gizi dan kesehatan anak-anak Bapak Ibu ini sangat penting karena jika kalau anak Bapak Ibu sekalian ini gizi anak Bapak Ibu itu tidak tercukupi dengan baik, saya rasa untuk proses pembelajaran dan kesehatan di sekolah juga akan terganggu. Kemudian untuk internet, nah internet juga alhamdulillah sudah tercukupi di madrasah juga kita sudah menyediakan tentang internet. Jadi alhamdulillah tidak ada kendala yang uh, lumayan besar di sini. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya saya akan menak kita ya, terutama itu adalah ketulusan ya niat-niat kita semua. Jadi niat dari awal Bapak Ibu untuk memasukkan anak-anak Bapak Ibu itu di kelas digital dan Olimpiade, saya harapkan ini bisa dapat beraktivitas dan menjadi niat yang lurus gitu Bapak Ibu ya. Jadi tentunya ini sangat penting sekali bagi anak-anak kita. Kemudian adanya apa namanya orang tua yang bersahabat dengan anaknya, kemudian saling mendengar curhatan ya, mungkin ada cerita setiap hari, ada saja hal-hal baru yang mereka pelajari. Dan yang selanjutnya adalah tentunya program ini dapat berkelanjutan Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang kita juga harus pahami Bapak Ibu di generasi Society 5.0, jadi anak-anak itu kita rancang untuk dapat berakhlak mulia atau good religious ya Bapak Ibu ya. Kemudian di samping akhlaknya sudah baik, maka selanjutnya adalah dapat menjadi seorang pembelajar yang baik. Dan yang terakhir adalah dapat berkomunikasi dan juga bersosialisasi serta berkolaborasi dengan sesama mereka begitu. Karena itulah tantangan kita ke depan. Baik, selanjutnya Bapak Ibu di new era saat ini kita itu juga diperlukan adaptif yang tinggi ya Bapak Ibu ya. Jadi kita perlu menyesuaikan diri. Dan dalam 1 bulan belakangan ini saya bersama anak-anak itu melakukan adaptasi. Jadi mulai dari adaptasi secara perangkat digital, adaptasi secara sosial dan sebagainya itu juga kita sudah lakukan. Jadi alhamdulillah sudah kita lewati dengan baik dan anak-anak sudah sangat cair dengan teman-teman barunya.
Kemudian kolaborasi Bapak Ibu. Jadi tidak ada cara lain di era saat ini untuk kita terus berkolaborasi. Di mana ini mutlak ya Bapak Ibu ya untuk menggapai tujuan bersama. Jadi kalau Bapak Ibu lihat dalam beberapa hari belakangan ini saya juga akan share apa sih kegiatan-kegiatan kita, terutama itu kegiatan yang dilakukan per kelompok. Dan setiap minggu itu kita selalu change atau bergantian tempat duduknya Bapak Ibu. Sehingga tidak ada lagi yang ini saya temennya ini doang gitu, begitu ya Bapak Ibu ya tidak. Jadi selalu berganti-ganti. Dan kita tetap mengontrol bagaimana apa yang anak-anak buka, apakah tentang hal-hal yang baik atau hal-hal yang kurang yang dapat apa namanya? Yang dapat memberikan perasaan anak untuk dapat lebih dekat dengan kita. Jadi itu yang memang mungkin kita lakukan bersama. Jadi Bapak Ibu perlu adaptasi, kolaborasi dan kontrol dari Bapak Ibu dan tim madrasah sendiri. Oke, Bapak Ibu selanjutnya saya akan menjelaskan juga madrasah kita ini dengan tagline-nya Mandiri Berprestasi atau saat ini maju ya dan bermutu dunia begitu ya, mendunia, maju dan bermutu mendunia lagi. Jadi tantangan global yang semakin besar, jadi kami ingin betul-benar Bapak Ibu berperan aktif dalam ikut dalam program-program madrasah. Sangat banyak program madrasah yang telah di launching atau digagas ya bersama komite dan ini semua merupakan cikal bakal dari proses yang akan kita lakukan. Nah, jadi mulai polisi cilik, dokter cilik, madrasah sehat, literasi, dan ini semua tidak akan berjalan kalau tidak ada dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah keceriaan kami di madrasah. Alhamdulillah semuanya sudah senang ya, sudah ceria, sudah happy begitu. Jadi inilah memang yang benar-benar kami inginkan. Jadi sekolah itu menjadi second home ya Bapak Ibu ya, bukan house, tapi home. Kalau home itu rumah. Jadi rumah yang sudah nyaman sekali bagi anak-anak. Jadi kalau nggak sekolah itu rasanya, aduh, rasanya nggak enak gitu kalau nggak sekolah. Nah, kalau sudah merasakan demikian, berarti anak-anak itu sudah terikat hatinya dengan madrasah, Bapak Ibu ya. Itu yang kita inginkan bersama. Bapak Ibu, kemudian di kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan bahwa adanya program ekskul yang kita laksanakan dalam waktu dekat. Kemudian kami juga masih dalam proses koordinasi satu dan yang lain karena ini sistemnya adalah integrasi. Jadi perlu memang koordinasi antar satu pihak dengan pihak lain dan stakeholder tentunya. Jadi untuk hal awal ini kami sudah mendata ya khususnya untuk kelas Olimpiade ini memang diperuntukkan di tahun ini untuk kelas apa namanya kelas kapital ya. Jadi wajib Bapak Ibu mengikutinya anak-anak ini di hari Jumat dan Sabtu. Bagaimana dengan yang lain? Untuk yang lainnya silahkan menyesuaikan Bapak Ibu. Selagi tidak bentrok, silahkan saja. Boleh menghubungi kontak yang ada di bawah ini. Begitu. Saya sudah share juga di dalam grup ya Bapak Ibu ya. Silahkan Bapak Ibu cermati. Kemudian Bapak Ibu, untuk kegiatan pembelajaran kita melakukan blended learning. Apa blended learning? Itu adalah percampuran Bapak itu blender. Kalau blender itu kan bercampur ya. Ibu-ibu pasti tahu kalau blender. Nah, jadi bercampur. Jadi tidak hanya pembelajaran secara online, daring, kemudian jelajah ilmu, tapi juga pembiasaan yang kamu lakukan adalah juga dengan kegiatan-kegiatan yang blended. Artinya ada juga menulis ya, secara manual, kemudian presentasi dan lain sebagainya. Nah, ini kami rancang benar-benar untuk semua sedemikian rupa bisa berjalan Bapak Ibu. Jadi tidak hanya anak-anak hanya bisa komputer doang tapi nggak bisa nulis tangan misalnya. Jadi tetap harus semua itu berjalan dengan kondisi yang apa namanya seimbang begitu ya. Dan ceria sekali tentunya, tetap ceria. Bapak Ibu, kemudian dengan pembiasaan kita setiap hari ya itu ada sholat duha bersama, kemudian kemudian kita sholat zuhur berjamaah ya dengan jadwal yang sudah ditentukan, kemudian pembiasaan literasi, bahasa dan lain sebagainya. Ini semuanya sudah kita rancang sedemikian rupa. Kemudian yang selanjutnya adalah kreativitas anak-anak. Saya tidak akan mematikan kreativitas anak-anak Bapak Ibu sekalian. Saya akan membuat ruang kreativitas atau ruang kreasi anak-anak ini jauh lebih melesat dari sebelumnya begitu ya. Jadi ini benar-benar kita berikan ruang kreasi untuk anak-anak Bapak Ibu sekalian. Kemudian kegiatan yang pernah kita lakukan kemarin ini ada si Jihan ya, alhamdulillah itu mengikuti apa namanya karnaval ya. Ini sebuah cara untuk kita menghargai bangsa kita dan hari 17 Agustus ya. Semoga nanti tahun depan Bapak Ibu ya bisa juga berkontribusi anak-anak bisa ikut bersama dalam kegiatan pawai.
Kemudian selanjutnya, jadi ini adalah pembelajaran langsung dengan observasi. Jadi mereka itu melihat langsung, mencermati. Jadi konsepnya begini Bapak Ibu, semakin banyak indera yang berperan dalam anak-anak ini, mulai indera pengecap, ya, pendengaran, penglihatan, maka semakin bermakna pembelajaran itu. Saya yakin dan percaya momen ini tidak akan terlupa oleh anak-anak sampai mereka nanti dewasa, ya. Jadi saat berkesan, saat menyenangkan, maka itu akan teringat sampai kapanpun. Semoga ini sangat baik ya untuk anak-anak kita bersama. Kemudian Bapak Ibu, ini permainan juga ini waktu kegiatan kita 17 Agustus ya. Keren sekali ya, anak-anak kita semangat juga berkontribusi di kegiatan-kegiatan baik bertugas sebagai tim UKS begitu ya, Yusran dan ini. Nah, baik Bapak Ibu, nanti satu semester ini mungkin akan ada beberapa aktivitas. Nah, nanti akan saya share juga. Jadi mulai nanti ada literasi study tour Bapak Ibu, kemudian ada menyambut bulan Ramadan ya biasanya, kemudian banyak bisa saling berkoordinasi Bapak Ibu dan kami mohon dukungannya dari Bapak Ibu sekalian. Oke, kemudian kita juga menghasilkan karya Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak sejak dini kita sudah ikut sertakan dalam kegiatan menulis. Insya Allah untuk karya selanjutnya anak-anak 4A ini banyak sekali tulisannya sudah termuat dan sudah dalam proses cetak Bapak Ibu. Saya senang sekali ya. Tulisan anak-anak keren-keren sekali. Jadi ini adalah apa namanya ya, investasi yang luar biasa dari anak-anak kita karena nanti ke depan itu akan ada jalur-jalur prestasi Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu tempuh untuk anak-anak dapat masuk ke sekolah-sekolah unggulan. Jadi tanpa tes Bapak Ibu, jadi jalan tol begitu ya. Kalau sudah melakukan aktivitas prestasi tentunya, begitu. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini beberapa karya yang nantinya akan kita coba improve bagi anak-anak untuk saat ini. Mungkin ini yang tahun lalu Bapak Ibu ya, yang tahun ini belum. Nanti kita akan pelan-pelan ya. Inilah project-project yang akan kita ya. Jadi kekinian sekali. Jadi tantangan zaman generasi Z ini benar-benar harus melesat Bapak Ibu ya. Mau tidak mau kita harus ikut serta ya. Kalau tidak ya kita akan tergilas dengan kondisinya begitu. Nah, ini dulu-dulu ya anak-anak sudah bisa. Ini karya anak-anak semuanya. Mereka buat logo ya dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu sangat dimudahkan sekali lahir dalam teknologi dan bisa melesat dengan tinggi. Nah, ini yang kita ingin rasakan kepada apa namanya? Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Nanti juga kita akan melakukan kegiatan pembelajaran secara online baik dengan aplikasi ya dan juga menulis tentunya. Jadi tidak ada cara lain kalau ingin abadi di dunia ini Bapak Ibu kita dikenang ya tidak hanya nama kita tapi karyanya. Seperti itu. Kemudian dan ujung-ujungnya kita harus berprestasi Bapak Ibu sekalian ya. Ya alhamdulillah ini anak-anak sudah berproses panjang ya. Jadi prestasi yang didapat hari ini itu bukan ujuk-ujuk tiba-tiba seperti petir di siang bolong Bapak Ibu, tapi itu memang dengan proses yang panjang mulai dari pembelajaran, kemudian mulai dari effort ya, apa sih namanya kemauan belajar, membaca dan sebagainya. Inilah yang kita harus lakukan bersama. Baik Bapak Ibu, karena ini sudah hampir di sesi akhir sebelum kita diskusi nanti, tentu ini doa dari Bapak Ibu sekalian itu sangat penting Bapak Ibu ya. Jadi memang tidak ada cara lain Ibu-Ibu kalau dibilang ada nggak mendoakan anaknya pasti ada dong ya. Nggak mungkin nggak harus diminta juga pasti sudah mendoakan tentunya. Tapi saya ingin mengingatkan bahwa doa Bapak Ibu sekalian itu dapat menembus langit. Jadi untuk anak-anak kita silahkan Bapak Ibu doa dengan yang terbaik ya. Insya Allah bisa dapat kemudahan gitu dalam menjalankan segala aktivitas. Dan baik Bapak Ibu di momen terakhir ini ya ada satu kata dari Ki Hajar Dewantara ini Bapak Ibu ya. Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Ini sangat dalam maknanya kalau kita cermati ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa menjadi guru ternyata. Dan apalagi jadwal di rumah itu saya lihat jauh lebih banyak ketimbang di sekolah begitu ya. Jadi saya ingat dulu juga seperti itu ya. Jadi rumah kita juga bisa menjadi sekolah bagi anak-anak kita. Semoga ini menjadi perhatian bagi kita semua dapat membersamai anak-anak kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, nanti di akhir semester saya akan memberikan penghargaan kepada seluruh siswa. Jadi ada siswa terampil digital, ada siswa yang terdisiplin, dan siswa-siswa lainnya. Semua mendapatkan kriteria. Dan ditunggu saja Bapak Ibu ya, kapan tanggal mainnya. Insya Allah kita dapatkan, sehingga semuanya masih dapat apa berbahagia dan merasa terapresiasi dengan kinerja seluruh. Saya ucapkan ya, semoga Bapak Ibu berkenan. Kita lanjutkan dengan sesi diskusi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, apakah masih mendengar saya? Ini kalau Ini tiba-tiba kalau saya ngobrol tapi tidak terdengar. Masih terdengar ya, Bu ya? masih Pak. Oke. Masih.
Oke, baik Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi Bapak Ibu ya. Tadi sudah kita Kasih Kak lihat, Iwan. ah, ah, kita lihat beberapa program dan kegiatan yang akan kita lakukan. Kemudian ada juga pentas seni Bapak Ibu nanti yang kita lakukan. Nah, anak-anak sudah berdiskusi, mereka ingin menarikan tarian Jawa karena ini agak sedikit asing bagi kita karena kondisi yang seringnya itu adalah tarian Aceh ya Bapak Ibu ya. Tapi jadi ini semuanya akan berperan. Jadi anak-anak kepinginnya tari yang beda dari biasanya. Jadi tari Jawa. Kemudian ada bermain piano dan bernyanyi nantinya itu nanti Nak Dava dan Derby. Kemudian dan yang lain-lain, kami jika ada saran, silahkan Bapak Ibu kita diskusi di sini juga ya, seperti apa untuk nanti sesi seni. Ini masih 5 menit lagi akan close. Bapak Ibu setelah terending, kemudian nanti tutup, masuk lagi ke grup, kemudian klik lagi link yang tadi Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ini tertutup secara tiba-tiba, jadi Bapak Ibu tolong nanti setelah itu kembali lagi untuk masuk dengan link yang sama. Karena kita masih pakai Zoom, Zoom yang gratis. Kalau Zoom yang gratis ini hanya berlaku 40 menit memang. Jadi makanya saya agak sedikit terburu-buru, tapi nggak apa-apa. Nanti kita sesi sesi diskusi akan kita masuk ke sesi selanjutnya ya. Jadi Bapak Ibu ini saya buka dulu sesi diskusi kita nanti terkait dengan penampilan pensi anak-anak, kemudian tentang ekskul dan juga yang terakhir adalah kritik dan saran baik baik Bapak Ibu untuk keberlanjutan kegiatan kita di kapital ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena ini kita akan jeda sejenak karena harus ending ya Bapak Ibu. Jadi tetap nanti kembali lagi di link yang sama ya Bapak Ibu ya. Saya mohon maaf sekali karena posisi kita ini benar-benar sangat penting ya untuk diskusi. Saya inginkan nanti Bapak Ibu yang pengen diskusi raise hand terlebih dahulu, baru nanti saya buka mikrofonnya, baru Bapak Ibu boleh berbicara ya. Karena kalau semuanya bicara juga kita nggak bisa dengar, nanti akan riuh begitu ya. Langsung saja, mungkin saya end meeting dulu. Nanti Bapak Ibu kembali di link yang sama begitu ya. Terima kasih untuk sesi penjelasan di awal saya dan kita masuk ke sesi diskusi. Bapak Ibu saya mohon ini 24 orang ini semuanya bisa bergabung ya. Jangan keluar ini jangan sampai nggak tergabung. Jadi nanti kita ada saran-saran dari Bapak Ibu ini saya tidak bisa tampung atau tidak bisa mendengarkan apa yang Bapak Ibu rasakan dan ingin suarakan begitu. Karena suara kita semuanya berharga tentunya. Baik, seperti itu saja Bapak Ibu. Saya end meeting terlebih dahulu. Kita kembali lagi di link yang sama ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di sesi yang kedua. Terima kasih.